Medina Zain kembali menjadi sorotan tajam pasca dilaporkan ke polisi karena menjual barang palsu dan dugaan melakukan ancaman. Kini Medina Zain hebohkan jagat maya lantaran mengaku mendapat kekerasan dari sang suami Lukman Azhari. Melalui akun media sosial, Medina Zain secara terang-terangan mengunggah bukti fisiknya yang terluka dan tampak lebam. Tak hanya itu, Medina juga mengungkap sikap kasar Lukman Azhari kepadanya yang kerap dilakukan di tempat umum, bahkan di hadapan karyawan perusahaannya. Entah sejak kapan kekerasan terjadi dalam rumah tangga Medina dan Lukman. Masalah yang menjadi pemicu pertengkaran juga belum terungkap, lantaran selama ini Medina mencoba bertahan. Sayang, seribu sayang, kesabaran Medina kini sudah mencapai batas. Ia tak sanggup lagi bertahan dan membongkar semua aib dalam rumah tangganya dengan Lukman. Lantas, akankah Medina Zain membuat laporan ke kantor polisi dan menyeret Lukman Azhari masuk ke BUI? Benarkah Medina juga akan menggugat cerai sang suami dan kembali menyandang status janda untuk kedua kalinya? Sebelum Lukman tinggal di Bandung, aku juga LDR. Dia kan tinggal di Jakarta. Dulu kan dia masih kerja di law firm sebelum bantuin aku di perusahaanku. Jadi ya udah biasa lah, insya Allah. Dramanya sama manajer aku, asisten aku ada dia sempet kayak ke belakang gitu, kayak sedih gitu karena dia tuh orangnya nggak pernah menunjukkan di depan aku. Gitu. Kalau memang terlihat ada perubahan di mana yang awalnya tidak ada kondisi apapun, terlihat baik-baik saja, tiba-tiba muncul sebuah perilaku yang kok kayaknya di luar kendali ya, yang biasanya hidupnya sederhana tiba-tiba beli tas ratusan juta, yang biasanya ngomongnya sabar tiba-tiba jadi suka marah-marah, suka posting-posting padahal biasanya enggak. Itu kita perlu curiga memang ada perubahan. Dalam kondisi manik seringkali terdapat sedikit penurunan pada kontak realita. Jadi dia memang lebih percaya sama pikiran dia sendiri dan cepat sekali mengambil kesimpulan terhadap sesuatu. 4 tahun disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Rumah tangga Medina Zain dan Lukman Azhari tak sekalipun diterpa isu miring. Mereka adalah pasangan suami istri yang harmonis, bahkan kerap tunjukkan kemesraan dan pelesiran ke luar negeri. Lukman yang menikahi Medina pada 19 Agustus 2017 silam memang menerima sang istri apa adanya. Kegagalan berumah tangga yang pernah dialami Medina bahkan tak jadi penghalang. Lukman benar-benar tulus mencintai sang wanita. Cinta Lukman terlihat begitu nyata saat Medina Zain terjerat kasus narkotika pada awal tahun 2020 lalu. Lukman setia berada di sisi Medina, bahkan membela sang istri saat memberi dukungan kepada Medina yang menderita bipolar. Namun kini hubungan mereka tiba-tiba retak. Cinta yang dulu menggelora di dada berubah menjadi petaka lantaran aksi KDRT yang diduga dilakukan Lukman terhadap Medina. Sekarang keadaannya aku lebih banyak jadi ibu rumah tangga. Udah jarang kerja karena sekarang alhamdulillah sih kalau klinik kan udah berjalan autopilot semuanya. Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga gitu kan. Terus juga kemarin juga selepas dari Lemdiklat aku banyak pelajaran banget di sana. Karena kan aku juga rehab bukan apa ya. Di sana aku mau ngobati bipolar aku yang selalu aku posting di Instagram kan. Memang aku sering memposting tentang mental illness aku dari sebelum kejadian itu gitu. Jadi ya kejadian kemarin aku jadiin pelajaran kedepannya lebih hati-hati, datang ke dokter yang tepat, datang ke dokter yang memang menangani aku dengan baik. Ada anggapan-anggapan juga kan karena kenapa sih kok penyakit mental illness diposting. Jadi saya juga ingin meluruskan bahwa Medina memposting itu bukan semata-mata karena dia sakit atau enggak, dia ingin sharing, ini loh saya mempunyai masalah ini, tetapi saya tetap bisa berkarya, saya tetap bisa memimpin perusahaan, saya tetap bisa bermanfaat
kepada karyawan-karyawannya. Memang betul pada penelitiannya banyak orang-orang yang mengalami bipolar pun juga punya kasarnya turunan generasi di atasnya yang mungkin ada bipolarnya juga. Cuma ada juga yang tidak menunjukkan tanda-tanda ada keturunan, mereka pun memiliki gejala bipolar gitu. Jadi memang kita masih belum bisa memastikan apakah ini bersifat genetik kah, atau ada faktor tertentu yang pasti membuatnya seperti itu kah. Dan ada pemicunya. Dan balik lagi pemicunya itu bisa terjadi karena faktor lingkungan, faktor pola asuh, adanya trauma misalnya, atau mungkin nilai-nilai yang diajarkan yang dia terima jadi kurang sehat, misalnya nilai-nilai yang terlalu perfeksionis, jadi ketika ada hal yang nggak sesuai sama apa yang dia harapkan, dia jadi cepat kecewa dan cepat tertekan. Pernah nanya, Bu, Ibu pernah sakit apa? Ya Ibu pernah hipotiroid, dikasih obatnya tirok, Ibu selama 2 tahun, tapi waktu itu kakak lagi mau masuk SMP kan, perasaan Ibu itu kan hipotiroid mah karena kekurangan hormon itu aja, tiroksin aja, dan diobati di RSAS 2 tahun kata Ibu. Kakak kan tahu, oh iya ya, kakak mesti nyebrang, kakak mah karena kurang istirahat, nggak bisa ngatur waktu. Kita aja kalau capek, maaf ya, kalau itu aja terus disetel TV atau VCD, ya maaf ya, ada rusaknya ngeheng gitu, perlu di-refresh aja, kurang istirahat gitu. Pengakuan mengejutkan Medina Zain soal aksi KDRT yang dilakukan Lukman Azhari seketika mencuatkan beragam spekulasi. Pasalnya, konflik rumah tangga Medina dan Lukman mencuat bersamaan dengan laporan Merisha Ica yang menuding Medina menjual tas palsu untuk mengeruk rupiah dalam jumlah besar. Selain Merisha Ica, wanita bernama Samira juga berusaha menyeret Medina ke kantor polisi dan menuduh istri Lukman Azhari itu melakukan pengancaman melalui media elektronik. Meski Medina sudah memberikan bantahan atas semua tuduhan yang dilontarkan rekan bisnisnya, namun ia tetap tak bisa mangkir dari panggilan kepolisian. Di tengah kasus hukum yang membelit, juga ancaman hukuman penjara yang mulai membayang, Medina justru dihadapkan dengan masalah baru dalam rumah tangganya. Benarkah Medina sengaja membuka aib dalam keluarganya untuk tujuan pengalihan isu setelah sederet kontroversi yang ia lakukan berujung laporan polisi? Lalu, sejauh mana kelanjutan laporan Merisha Ica dan Samira yang sampai saat ini masih diproses di Polda Metro Jaya? Aku udah nyoba ngajak tabayun, tapi nggak ditanggepin, gitu loh. Jadi aku sama pengacaraku udah coba, ini tuh kamu tuh maunya apa gitu, maksudnya apa gitu, membuat isu-isu seperti ini gitu. Tapi dianya nggak mau. Oh ya udah gitu, maksudnya kalau misalkan memang mau main laporan-laporan ya ayo gitu, kita buktiin aja nanti siapa yang benar. Kemarin kan saya udah bilang, Mbak, saya nggak minta panjang kali lebar, saya juga nggak mau datang-datang ke media. Mbak tahu mau saya tuliskan di situ, mau saya tolong selesaikan uang yang belum diselesaikan, itu aja. Setelah itu saya nggak akan gimana-gimana, saya clear, saya bilang gitu. Tapi saya tuliskan, saya tunggu sampai jam 3 siang, terus tidak juga diselesaikan. Saya tunggu sampai ini tidak diselesaikan, malah dia mengancam-ngancam, malah dia bilang sini datang ke Polda, ambil lo duit ke Polda, kata dia. Oh saya bilang ya udah nanti saya suruh orang untuk datang ke Polda. Saya cek, Medina tidak ada. Urusannya dia sama orang yang harus aku refund uangnya apa? Aku nggak kenal dia, urusannya apa sama dia? Dia siapa gitu? Dan yang akan aku laporkan pun insya Allah dia gitu.